Lir ilir tandore wusumilir tak ijo royo royo tak senggo temanten anya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita banyak karunia, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan juga salawat dan salam selalu kita ucapkan dan lantunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pengorbanan beliau dan para sahabatnya lah hari ini kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang terhormat, saya ngomongnya kebalik-balik ya, pengurus Masjid Miftahul Jannah, Bapak Imam dan seluruh jajarannya, kemudian para pejabat yang hadir kalau ada atau yang menyaksikan secara live, seluruh jamaah yang hadir di Masjid Miftahul Jannah, dan seluruh jamaah yang menyaksikan juga secara live yang sama-sama mencari ridhonya Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Kemarin kita bahas tentang syahadat. Maksud saya kemarinnya orang Jawa ya. Jadi kemarinnya orang Jawa itu pokoknya kemarin pertemuan dengan saya yang dulu. Ya. Walaupun tahun lalu juga seandainya ya bisa sebut kemarin lagi. Ya. Kita sudah bahas tentang syahadat. Betapa pentingnya syahadat. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang syahadat sebelum masuk ke rukun yang kedua. Jadi kenapa syahadat itu diletakkan atau menjadi pondasi utama? Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang atau seorang yang beriman itu faham betul makna syahadat, benar-benar mengimani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Kita bisa baca sirah Nabi, bagaimana Umar di zaman kafirnya,
ya, sebelum masuk Islam. Bagaimana para sahabat-sahabat yang lain sebelum masuk Islam? Mereka adalah pribadi-pribadi yang garang, ya. Garang, tahu garang ya? Beringas, kejam, ya. Tapi ketika mereka masuk Islam, maka terjadi perubahan. Maka ada namanya, jadi perubahan setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Biasanya kalau bapak-bapak pernah menyaksikan orang-orang yang ya awalnya kafir, kemudian menerima cahaya Islam, akhirnya menjadi mu'allaf, ketika mereka bersyahadat itu nangis. Karena mereka jujur membaca syahadat itu dari hati yang paling dalam. Kita nih minimal sehari kita baca syahadat berapa kali, Pak? Berapa kali kita baca syahadat setiap hari? Minimal? Ya? Oh, enggak sampai 17 minimalnya. Salat kan 5 waktu. Ya? Tasyahud awal, tasyahud akhir baca syahadat kan? Nah, sholat subuh tasyahudnya 1 kali, berarti ada minimal tuh 9 kali ya tasyahud. Merasa tersentuh enggak ketika baca syahadat? Merasa tersentuh enggak ketika baca syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, itu dek gitu enggak? Itu bedanya kita sama mu'alaf. Gitu. Jadi orang yang baru masuk Islam, mereka membaca syahadat itu tulus dari hatinya yang paling dalam. Makanya mereka menitikkan air mata. Kita Muslim sejak lahir, baca syahadatnya hanya sebatas di mulut. Ini kita belajar bersama ya, sekedar untuk introspeksi diri. Jadi syahadat itu benar-benar harus masuk ke dalam hati. Kalau ngucapin tasyahud, ketika ya benar-benar dihayati dengan hati. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan syahadat tulus dari hati yang paling dalam, maka akan terjadi proses transformasi, ya. Perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan kita. Yang pertama, aspek i'tiqadi, aspek keyakinan yang awalnya bertabur dengan kesyirikan. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar mempersaksikan bahwa hanya Allah saja yang menjadi ilahnya, ya, maka yang ada adalah tauhid, ya, tauhidullah, mengesakan Allah. Jadi bahasanya itu esa, bukan tunggal. Tunggal itu kalau bahasa Sanskerta kan satu juga, eka juga sama. Eka tunggal. Ya. Jadi kalau satu itu eka, nanti 2 itu dwi, 3 tri, 4 catur, 5 itu panca. Ya kan? Makanya Pancasila itu 5 dasar. Nah, maka nggak pakai bahasa eka. Kalau eka nanti pasti ada dwi, ada tri dan seterusnya. Ya. Tetapi yang dipakai adalah esa. Esa itu artinya nggak ada lagi nomor 2. Gitu. Ya. Maka pengakuan kita, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Itu pengakuan yang bukan abal-abal, harus benar-benar diejawantahkan, benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan nyata kita. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, wa mahyaya dan kehidupan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin,
untuk Allah saja. Jadi mendedikasikan hidup lillahi ta'ala. Nah, ini disebutnya ikhlas. Ya. Orang yang tauhidnya kepada Allah benar disebutnya mukhlis, orang yang ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu intinya adalah mengesahkan Allah. Jadi ikhlas itu bukan rela, bukan. Jadi kalau kita sedekah terus nggak usah dipikir lagi, itu namanya rela. Ya. Kalau ikhlas itu lillahi rabbil alamin. Saya bersedekah karena Allah. Biar nama kita diumumkan, misalnya, ya, Bapak Fulan bin Fulan sedekah 5 juta. Nah, bukan berarti yang disebutkan namanya tidak ikhlas. Kalau dia bersedekah karena Allah, maka itu ikhlas. Kalau bersedekah karena ada niat mau dipuji-puji, nah itu baru namanya riya. Ya. Jadi ikhlas adalah mendedikasikan seluruh kehidupan, seluk-beluk kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Jualan lillahi ta'ala. Ya, untuk mencari nafkah yang halal, yang bekerja, ya, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Itu pekerjaan yang saya sebutkan itu pekerjaan berat. Ya, berat. Potensi untuk masuk nerakanya cepat. Ya. Terus kemudian anggota dewan, ya, bupati, gubernur, presiden, tanggung jawabnya berat. Ya. Tapi kalau mereka adil, ya, apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah taruh di tempat yang salah, yang benar taruh di tempat yang benar. Itu adil. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik, maka lawannya adil adalah zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu ditaruh di kepala, baru topi pakai di kaki. Itu zalim. Ya, itu. Ya. Ya. Maling misalnya, mohon maaf nih. Maling apa namanya? Maling singkong, tahu singkong ya? Di orang sini bilang apa? Kasbi. Maling kasbi 1 batang penjara 3 bulan. Nanti korupsi 3 miliar banyak diskonnya. Ini zalim. Ya. Harusnya tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang mendedikasikan jadi apapun dia pekerjaannya, yang jelas jangan pekerjaan yang haram. Jadi saya misalnya, ya, naudzubillah misalnya korupsi lillahi ta'ala. Tidak ada korupsi lillahi ta'ala. Oh, tapi saya korupsinya untuk bangun masjid, Ustaz. Ya, tidak ada ceritanya begitu. Korupsi tetap korupsi. Ya, biar apapun ceritanya. Ya. Jadi apapun pekerjaannya, selama pekerjaan itu legal menurut syariah, tidak bertentangan dengan syariah, kalau dia mendedikasikannya lillahi ta'ala, maka dia mukhlis. Ya. Nah, itu baru sesi apa dari sisi kehidupan, apalagi dari sisi ibadah. Nah, orang-orang yang sudah menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus mendedikasikan, ya, seluruh aspek kehidupannya lillahi rabbil alamin. Ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bangga jadi orang Islam. Orang Islam sekarang tidak apa ya? Minder. Ya. Jadi lucu kalau orang Islam minder. Islam itu tinggi. Karena orang Islam itu hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada jabatan, tidak menghambakan diri kepada harta, tidak menghambakan diri kepada dunia, karena semuanya itu adalah rendah. Kita, bos tertinggi kita itu adalah zat yang maha tinggi. Ya. Benda apapun ketika disandarkan kepada Allah maka menjadi mulia.
benda apapun. Kita masuk benda nggak? Ya, benda bernyawa ya. Ya, jadi apapun yang disandarkan kepada Allah maka menjadi mulia. Kertas tidak ada harganya. Ketika disandarkan kepada kalamullah, ditulis Al-Quran di atas kertas tersebut, maka disebut mushaf. Tidak boleh ditaruh di lantai, harus dimuliakan. Ya. Manusia, orang pada umumnya setara, tapi ketika ada orang yang di dalam kepalanya, ya, di dalam hafalannya ada Al-Quran, maka dia menjadi lebih mulia. Ya. Gitu. Bahkan kulit kambing, ya, yang diproses, kemudian dijadikan sampul untuk Al-Quran pun, maka dia menjadi mulia. Ya. Jadi apapun disandarkan kepada Allah, maka menjadi mulia. Maka kita semuanya, orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah adalah orang-orang yang mulia. Jadi jangan minder. Ya. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran itu, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kita adalah umat terbaik. Gitu ya. Kemudian perubahan yang kedua, tadi perubahan pertama apa? Aspek i'tiqadi, keyakinan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek ruhi, rohani kita. Ya. Yang awalnya sebelum asyhadu an la ilaha illallah hanya memperturutkan hawa nafsu. Jadi wajar Pak, orang ya yang belum memeluk Islam, mereka tidak kenal batasan-batasan halal haram, karena memang di agama mereka tidak ada. Ya. Mereka hanya pakai logika, ya, menurut ini kayaknya baik gitu, ya, gitu. Maka seperti yang kita lihat, ya, biarpun agama mereka secara kajian kitab sucinya itu mengharamkan LGBT, tapi mereka menghalalkan LGBT. Tahu ya Bapak LGBT ya? Ya. Penyuka sesama jenis, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dan itu penyakit. Penyakit, ya. Penyakit. Itu penyakit rohani. Ya. Dan kaumnya Nabi Lut itu awalnya hanya satu kelompok kecil. Tapi kalau sudah kena itu, ya, mereka itu modelnya kayak predator begitu ya, ngejar mangsa. Maka lihat berita-berita itu. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu, kalau dikasih ruang, maka akan cepat tersebar. Ya, jadi kaumnya Nabi Lut dulu juga begitu. Dikasih ruang untuk berkembang, mereka berkembang. Akhirnya satu negara, ya, satu kampung itu semuanya begitu. Ya, jadi laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Gitu. Nah, maka ya kita nggak boleh benci secara personnya ya. Kalau ada yang kena begitu, tidak dibenci secara personnya, karena itu maradus syubhat, dia terkena syubhat dan sekaligus syahwat. Gitu. Itu karena sakit secara pemikirannya. Dia menganggap itu normal, padahal itu tidak normal. Yang normal laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Sunatullahnya begitu. Ya. Nah, orang-orang yang bersyahadat maka adalah orang-orang yang normal. Ya. Orang-orang yang normal. Jadi rohaninya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Rohaninya bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Mulai dengan didikan-didikan dalam agama, mulai dari puasa,
ya, juga belajar supaya tidak terkena penyakit syubhat, maka butuh namanya ilmu. Orang yang kurang ilmunya maka gampang sekali terkena penyakit syubhat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan secara fikriyahnya, pemikirannya. Ya. Orang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus mengganti pemikirannya yang asalnya pemikiran jahiliyah, liar, ya. Liar. Jadi mendewakan akal, maka berubah menjadi pemikiran yang harus dituntun oleh wahyu, diselaraskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemikirannya tidak liar. Ya, sebagaimana ini ya tentang fikri. Mungkin bapak-bapak sebagian ada yang pernah mendengar istilah ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya. Betapa banyak itu orang-orang sebelah mencoba menyerang orang-orang Islam itu secara fikriyahnya, dari pemikirannya. Ya. Mereka coba korek-korek Nabi Muhammad, dicari sisi-sisi kelemahan, ya, Nabi Muhammad. Biar itu tidak ada, dicari-cari juga. Habis itu Al-Quran, habis itu hadis, semuanya dicari-cari kesalahannya. Ya. Ada beberapa orang Kristen, ya ini mohon maaf, ini pengajian ya, bukan, tidak untuk secara karena memang ini jelas mereka di YouTube, mereka keluar-keluarnya di YouTube, keluar-keluarnya di YouTube, makanya saya sebut. Ya, mereka bilang katanya Al-Quran dijaga sama Allah, itu buktinya ada ayat yang hilang. Ya, ada ayat yang hilang, ayatnya dimakan sama kambing. Itu. Dan mereka berdasarkan hadis, Pak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam Ahmad. Ada hadisnya. Beneran ada. Saya sudah cek juga, ada betul. Ya. Tetapi hadisnya perlu diteliti. Jadi redaksi hadisnya itu ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ketika Nabi meninggal, mereka sibuk dengan pengurusan jenazahnya Nabi. Terus kemudian ada satu lembar mushaf, satu lembar, ya dulu kan mushaf itu tidak satu buku begitu ya. Jadi lembaran-lembaran yang ditulis di apa namanya, kulit. Ya. Ditaruh di kamarnya Sayyidah Aisyah, kemudian dimakan oleh dajin. Itu kalau di hadisnya itu disebut dajin. Nah, dajin itu artinya sebenarnya burung, tapi mungkin ini orang karena nggak tahu bahasa Arab, dia pakai Google Translate ketemunya dajim, artinya kambing. Akhirnya dia gembur-gemburkan, ini ayatnya dimakan sama kambing. Tapi secara logika aja, kambing mana yang doyan makan kulit kambing yang sudah dikeringkan? Tahu kulit kambing sudah dikeringkan kerasnya kayak apa? Ada yang kambing bisa makan? Kalau kertas mungkin, zaman itu kan belum ada kertas, ya kan? Zaman itu belum ada kertas. Jadi dari sisi hadisnya, dari sisi matan hadisnya itu sudah nggak logis, ya. Apalagi kalau dajin diartikan burung. Burung mana yang bisa makan? Terus kapan masuk rumahnya? Itu masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Ya. Burung aja masih
kita masih mikir burung yang seperti apa modelnya, ya. Itu burung-burung mungkin kalau apa namanya kayak elang ya mungkin. Ya. Nah, dari sisi matan hadisnya itu sudah tidak logis. Kemudian dari sisi rantai perawinya itu ada perawi yang dia mudallis. Makanya hadis ini dikategorikan hadis dhaif, tidak bisa diterima. Tapi mereka nggak mau tahu. Mereka kan yang penting dapat apa? Senjata untuk korek-korek Islam. Itu. Ya, itu satu. Nah, ini orang-orang yang apa namanya? Pemikirannya masih lemah, itu mereka dikorek, digoreng seperti itu. Ya. Kemudian transformasi yang keempat atau perubahan yang keempat bagi orang yang mengucapkan syahadat seharusnya ya. Jadi satu tadi apa? I'tiqadi, secara keyakinan. Yang kedua ruhani ya. Yang ketiga fikri. Nah, yang keempat itu perubahan secara as-suluki, akhlak, perilaku. Perilaku kita diatur oleh Islam. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, diatur detil Pak di Al-Quran Pak. Komunikasi dengan orang tua itu diatur detil, ya. Tidak boleh berkata kasar, bahkan berkata ya. Itu kalau bahasa kita mungkin C gitu. Ya. Kalau diterjemahkan kan Masa bilang aja nggak boleh gitu kan. Kalau orang sini mungkin C gitu, ya. Mat, beli dulu barang merah, beli bawang merah di pasar sebentar. C, mama ini besar baru suruh beli bawang merah gitu. Ya, nggak boleh berkata kasar, ya. Yang paling rendah itu bilang tadi C gitu. Ya. Itu termasuk bagian dari uquq, durhaka. Tuh hati-hati. Yang anak-anak hati-hati. Betul-betul harus lemah lembut sama orang tua. Ya. Biar so besar lagi, suruh beli. Oh iya mama. Oh iya bapak. Begitu. Harus diiyakan, dilaksanakan. Ya. Jadi perintahnya orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu wajib. Wajib bagi anak untuk patuh. Itu detil. Itu termasuk perilaku. Ada bertetangga juga, ya. Jangan sampai orang dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia geser patok, ya. Geser patok sedikit, satu jengkal. Dikira tetangga tidak tahu. Iya, mungkin tetangga tidak tahu, tapi Allah kan Maha tahu. Jadi ada yang error dengan syahadatnya. Ya. Perilaku dengan tetangga. Jadi tetangga, ya, dalam Islam itu banyak hadisnya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus muliakan tetangganya. Sampai-sampai kalau kita masak sesuatu, baunya harum kecium sama tetangga, ya. Nah, tetangga itu dalam keadaan dia pengen, itu harus ngasih. Maka kalau masak itu, ya, yang agak banyak ngasih tetangga sedikit gitu,
ya, kasih bagi-bagi ke tetangga. Itu bagian dari ajaran Islam. Tahadu, tahabu. Kalau kalian saling baku kasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Sama tetangga berantem, wah, kira-kira nanti kalau meninggal siapa yang urus dia punya jenazah? Tetangga toh, ya, tetangga. Apakah harus nunggu saudaranya yang di Jawa, di Makassar? Kan enggak. Tetangga yang duluan bergerak. Ya. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Ada pengaturannya Bapak Ibu sekalian. Laki-laki tidak boleh menampar istrinya. Ya. Kalau orang sudah bersyahadat, ya, harus saling berlemah lembut kalau sama suami istri. Kalau yang satu lagi marah, yang satu harus bagaimana supaya reda marahnya. Jangan yang satu marah pula. Ya. Piring satu rumah hancur. Nah. Ya. Jadi yang satu marah, yang satu harus bisa ngerem. Gitu. Karena wajar. Manusia itu pasti ada zona amarahnya ada. Ya. Hanya orang-orang yang benar-benar hatinya Masya Allah sebening kaca mungkin, yang hampir-hampir tidak bisa marah. Ya. Dia hanya marah kalau agamanya yang dinistakan. Itu ada apa? Saya punya kakek guru begitu. Istrinya itu cerita, ya. Jadi istrinya itu cerita bahwa seumur hidup menikah tidak pernah lihat suaminya marah. Bahkan sengaja dibikin marah pun tidak marah. Ya. Jadi sengaja pengen lihat suami kalau marah kayak apa, dia sengaja bikin sayur tuh wasin, seasin-asinnya itu. Ya, kalau bapak-bapak dibikinkan sayur wasin, kira-kira apa komentarnya? Apa ini, upil dikasih masuk kapan? Ya. Ini tidak. Beliau tidak marah. Beliau bilang, Masya Allah, istriku pintar sekali masak. Ini kita akan awet makan begini, gitu. Ya. Ini istrinya bilang, wah, tidak sukses bikin marah. Akhirnya cari cara lain. Ini istrinya ini pintar menjahit. Dia bikinkan baju, ya, lengan panjang, tapi bagian lengannya dijahit juga. Bagian lengannya dijahit juga. Jadi enggak, ini apa? Ya, paham ya? Ini bagian lengannya dijahit juga. Jadi tangan nggak bisa keluar. Pas dipakai, wih, ini kenapa enggak bisa ternyata dijahit juga ujungnya. Gitu. Tapi beliau tidak marah, bilang masih muji lagi, istrinya dipuji. Masya Allah, istriku pengertian gitu ya. Ini musim dingin, ini dijahit juga hangat tangan saya gitu. Ya. Coba kalau itu menimpa kita, itu apa yang terjadi? Ya, marah ya, marah. Gitu. Jadi suami dan istri itu ada pengaturannya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Bergaulah, ya, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik, tutur kata yang halus. Gitu. Maka boleh panggil-panggilan sayang, ya. Itu boleh, biar sudah tua lagi. Enggak apa-apa. Sayangku gitu. Ya. Bidadariku. Enggak apa-apa, biar sudah tua. Ya, so tua ini kok panggil-panggil sayang-sayang lagi. Enggak apa-apa. Ya. Kalau kita ikhlas memuji istri kita, ya, kita memuji istri kita itu berpahala, Pak. Itu. Ya. Jadi ada perubahan akhlak. Semua aspek kehidupan itu diatur oleh Islam. Kemudian perubahan yang kelima adalah perubahan aspek as-saqafi. Saqafi itu artinya wawasan keislaman. Iya. Nah, orang-orang yang gampang terkena penyakit syubhat tadi karena kurangnya
wawasan keislaman. Nah, ini butuh banyak kajian. Ini kan sifatnya kajian-kajian umum. Ya, kajian-kajian umum. Nah, ilmu Islam itu banyak sekali. Mulai dari yang paling dasar itu baca Al-Quran. Ya, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampai nanti, ya. Jadi proses belajar Al-Quran itu ada 5. Kalau mau disebut sebagai ahlul Quran, itu 5. Salah satunya tidak ada, itu belum ahlul Quran. Yang pertama, tahsin, perbaiki bacaan. Jadi orang hafal Quran tapi bacaannya ngawur, bukan ahlul Quran. Ya, tahsinnya harus bagus, bacaannya harus bagus, huruf-hurufnya harus dikeluarkan dari makhrajnya dengan benar. Ya, jadi bahasa Arab itu abjadnya alif ba ta itu beda dengan a b c d. Ya. Jadi orang Arab tidak semua bisa melafalkan a b c d dengan benar. Orang Arab tidak bisa bilang d. Bilangnya d. Dal, bagaimana d, bukan d. Alhamdu gitu, bukan alhamdu, du, da, di, du. Ujung lidahnya nempel dengan gusi depan. Jadi kalau d itu terlalu ke langit-langit lidahnya, naik ke atas, langit-langit. Du, d. Orang Arab tidak terbiasa itu. Jadi kalau mau bilang d itu belajar dulu. Ya. Orang Arab tidak bisa bilang p. Bisanya B gitu. B. Maka suruh bilang panci, dia akan bilang banshi. Iya. Cek saja orang Arab yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Cek, bilang Syekh, tadi masak air di panci gitu. Bilang, iya tadi masak air di banshi. Masak airnya di banshi. Begitu. Sama. Kita juga tidak bisa sebagian, kalau kita nggak belajar belajar abjad Arab, ya, hijaiyah Arab, sama. Karena ada huruf-huruf yang tidak yang keluar, cara mengeluarkannya tidak sama dengan abjad kita. Contoh yang dari tengah tenggorokan, ha. Orang kita lainnya ha. Ya, orang bilang alamin. Susah kalau enggak belajar. Yang lebih susah lagi dod, dari pinggir lidah. Ya, umumnya orang kalau berbicara itu biasanya ujung lidah. Ini dari pinggir lidah, dod. Jadi enggak sekedar dod, salah semua. Karena itu ujung lidah yang dipakai. Ini pinggir lidah yang dipakai, dod. Kayak begitu. Ya. Jadi yang pertama tahsin, yang kedua tahfidz. Nah, kalau tahsinnya sudah bagus, baru tahfidz, hafalkan. Jangan dibalik-balik. Tahfidz dulu baru tahsin, itu lama, kelamaan nanti. Ya, apalagi kalau ya sudah terlalu banyak hafalannya, tahsinnya bagus, terus disuruh imam dalam keadaan dagdikduk, itu yang kebawa bacaan yang lama itu, bacaan yang salah yang muncul. Iya, saya pernah punya murid begitu, dia belajar tahsin ke saya. Nah, suatu ketika dia disuruh imam, ya, tiba-tiba saya kaget bacaannya. Dia baca surat Al-Qadr, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu pas ditahsin. Pas imam tidak begitu. Dia baca inna anzalnahu fi anzalna lagi. Sudah ditahsin anzalna, pas ngimamin dia baca anjalna. Itu. Jadi yang ke bawah hafalan lamanya. Karena apa? Dalam keadaan dagdikduk, ya, suruh imamin. Imam itu kalau nggak terbiasa sport jantung, Pak. Ya, deg.
Ya. Terus kemudian setelah tahfidz baru nanti ada tafhim, memahami. Ya. Harus paham isinya Quran apa. Hafal saja nggak paham isinya, ya bagaimana mau mempraktekkan kalau nggak paham? Harus paham. Nanti setelah paham baru tatbik, dalam tataran praktek, mempraktekkan isinya Al-Quran semampunya. Karena tidak ada satu individu yang bisa mempraktekkan Al-Quran secara sepenuhnya. Tidak ada. Ya. Oke, kecuali mungkin Rasulullah saja. Ya. Selain Rasulullah, bahkan para sahabat sendiri, Abu Bakar sendiri mengatakan, kita kalau dibandingkan sama Nabi nggak akan pernah bisa. Tetapi setidaknya kita satu langkah mendekat kepada Nabi. Gitu. Ya. Bukan berarti kita harus berdiam diri. Maka kita perbanyak ya kajian-kajian biar bertambah sakofah kita, wawasan kita. Kemudian yang terakhir nanti baru tabligh, ajarkan, ya, ajarkan, dakwahkan. Jadi apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita pahami, ya, yang sudah kita praktekkan, dakwahkan. Itu baru ahlul Quran. Jadi kalau orang hafal Quran, tahsinnya bagus, hafalannya bagus, paham juga paham, tapi kelakuannya bertolak belakang sama Quran, bukan ahlul Quran. Ya, bukan ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu harus ada 5 hal ini. Baik, masih ada waktu? Masih ya? Masih ada? Ini masih ada lagi ini. Kemudian perubahan yang keenam adalah aspek ijtimai, perubahan secara masyarakat. Kalau secara individu semuanya sudah bagus, maka masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bagus. Ya. Disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita pendiri bangsa ini. Sudah ada dulu, ceritanya itu sudah ada. Dulu ada kerajaan Sabah itu, saking murninya udara di negeri Sabah itu, sampai-sampai tidak ada hewan beracun di negeri itu. Ular tidak ada, kalajengking tidak ada, kelabang tidak ada. Pokoknya hewan-hewan, virus-virus apapun yang masuk daerah situ, karena murninya udara itu mati mereka. Ya, nggak ada virus corona juga nggak ada di situ. Ya, kenapa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, gitu. Nah, ketika orang-orang Sabah ini sudah mulai guncang keimanannya, ya, sudah mulai banyak orang fasik yang ada di situ, maka kebun-kebunnya diganti sama Allah yang awalnya tadi berbuah lebat. Bahkan dikatakan orang-orang Sabak dulu yang ketika masih zaman berimannya itu, orang-orang masih beriman, itu kalau metik buah itu mereka tidak petik, mereka hanya dorong gerobak begitu, nanti buah itu jatuh ke gerobak itu. Ya. Saking itu sudah hampir mirip-mirip kayak surga, tidak terlalu bersusah payah dalam mendapatkan rezeki. Itu. Ya. Itu kalau semua atau satu masyarakat semuanya beriman dan bertakwa sebagaimana ayat Allah, ya, ayat dalam Al-Qur'an, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Berkah dari langit dan bumi semuanya dikeluarkan oleh Allah kalau satu kampung itu iman dan takwa. Cuma masalahnya yaitu ada tong di sebagian orang yang telah memilih jalannya, ya, jalan menyimpang. Terus kemudian perubahan yang berikutnya adalah perubahan dari aspek siasi, politik. Ya. Jadi politik, ini mulai bicara politik nih.
Dari politik yang awalnya orientasinya hanya sekedar syahwat politik, pengen menang, pengen ditokohkan, ya, terus kemudian untuk mengamankan kepentingan kelompoknya, ya. Kan kalau dulu di Quraisy itu setiap pemimpin yang itu mewakili klannya. Nah, setiap pemimpin klan itu akan mengamankan kepentingan klannya. Mereka itu hampir-hampir nggak peduli dengan kepentingan klan yang lain. Ya, ada beberapa klan yang paling dominan saat itu, ya. Nah, Rasulullah itu ada di klan Bani Abdul Muttalib, ya, Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Abdul Muttalib itu masih di bawahnya Bani Hashim. Terus ada Bani Abdi Syams, ya, itu Bani Abdi Syams itu klannya Abu Sufyan. Ada Bani Jumah, ada Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum itu klannya Abu Jahal, gitu, ya. Itu yang paling mendominasi itu klannya Bani Abdi Syams sama klannya Bani Makhzum, gitu, sama klannya Bani Hashim. Itu 3 klan besar yang paling mendominasi di antara klan-klan yang lain. Nah, semuanya mementingkan kepentingan kelompok. Nah, kalau kita tarik ke dunia sekarang, kalau nyalon tujuannya hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, berhentilah, nggak usah nyalon. Nah, itu tiket ke nerakanya nanti cepat, ya, pakai kereta, pakai ekspres, gitu. Tapi kalau berlaku adil, niatnya supaya umat ini, ya, umat ini sejahtera tidak hanya di dunia, tapi juga sejahtera di akhirat, selamat di akhirat. Nah, maka boleh maju kalau sudah memenuhi kriteria, ya. Jadi kriterianya apa? Nah, itu nanti bahasan kajian politik lagi, gitu. Tapi kriteria utamanya adalah mampu bersikap adil. Jadi mentang-mentang ini bukan di daerah pendukungnya, ya, itu di Jawa terjadi begitu. Jadi kalau dari Jawa Timur, ya, kalau zaman dulu, ya, kalau dari Jawa Timur itu halus, gitu, naik mobil itu enak. Nanti kalau sudah sampai duduk, nah, itu sudah masuk Jawa Tengah. Ya, gitu. Nanti kalau sudah lewat Jawa Tengah itu halus lagi, gitu. Karena dulu sentimen itu, ya. Wah, karena orang Jawa Tengah itu tidak separtai kayak gitu. Nah, itu udah kembali ke masa jahiliyah. Ketika sudah dilantik menjadi pemimpin, maka sudah bukan lagi pimpinan bukan lagi orang partai, tapi pemimpin seluruh, ya, kalau presiden berarti seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya mementingkan partainya, tapi yang dipikir adalah keselamatan, kesejahteraan umatnya dunia sampai akhirat, gitu. Itu pemimpin, ya, tagihannya nanti sampai akhirat, gitu. Jadi orang yang calon-calon yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah harusnya bisa mewujudkan itu, ya. Walaupun belum tercapai, tapi harus berusaha untuk mencapainya. Maka kalau ada dua calon pemimpin, maksud saya, kalau ada 2 calon pemimpin, yang satu orang Islam, yang satu itu masih kafir, ya, maka pilih yang Islam, karena dia sudah bersyahadat, walaupun syahadatnya belum bisa merubah dia, tapi ya kita doakan, gitu. Nah, kalau orang yang masih kafir ini, dia kan belum bersyahadat, maka dia akan gaya bebas, ya, belum ada acuannya, dia hanya pakai logikanya yang dia bisa capai, gitu. Jadi bukan dia hanya akan, seandainya itu maksimalnya dia hanya akan yang targetnya dia bagaimana supaya dia bisa membawa masyarakatnya hanya sebatas di dunia saja enaknya, gitu. Berbeda dengan pemimpin yang muslim, maka dia akan memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa selamat sampai akhirat, ya. Jadi kalau pemimpinnya Islam enak, pengajian banyak dibuka kayak gitu, ya, fasilitas
untuk supaya umat itu bertambah sakofahnya, bertambah wawasannya, itu banyak yang dibuka gitu ya. Nah, kalau yang agama lain, kalau seandainya dia membuka fasilitas-fasilitas itu karena ada niat lain terselubung. Masih ada waktu? Masih. Satu lagi. Ya, perubahan yang terakhir itu masalah iqtisadiyah. Masalah ekonomi. Yang awalnya ekonomi basis kapitalis, ya. Siapa yang modalnya paling besar dia yang menang. Maka kalau ekonomi Islam tidak. Ekonomi Islam itu basisnya kerakyatan. Ya, tapi bukan juga sosialis, bukan. Tetapi ekonomi yang Islami. Ekonomi Islami itu bagaimana? Ya. Ekonomi yang sesungguhnya itu sebenarnya ekonomi Islami. Jadi kekayaan, distribusi kekayaan itu sesuai pada tempatnya. Orang yang kaya akan kena kewajiban untuk zakat mal, ya. Kemudian orang yang miskin dia mendapatkan bagian zakat. Kemudian ada infak, sedekah, apa segala macam. Itu tujuannya adalah untuk membantu orang-orang miskin bisa berdikari. Tahu ya Pak berdikari ya? Berdiri di kaki sendiri. Itu berdikari. Singkatan itu berdikari itu. Artinya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi bergantungnya hanya kepada Allah saja. Nah, itu orang-orang kaya harus bantu. Harus bantu. Mulai dari ilmunya, ya, terus kemudian permodalannya, kemudian jalan bisnisnya diawasi sampai maju, gitu. Itu bisa, ya, bisa. Cuman kalau di sini belum ada ya. Kalau di Jawa beberapa daerah sudah ada. Jadi coaching namanya, ya, coaching bimbingan, ya. Ada sebuah masjid itu unik ya di Sragen ya, tempat saya, Masjid Al-Falah namanya. Itu masjid itu membuka konsultasi gratis, mulai dari konsultasi keuangan, bisnis, pernikahan, rumah tangga, ada semuanya. Jadi yang jomblo misalnya konsultasi, kalau susah dapat jodoh, ke situ. Ya. Yang sudah berumah tangga berantem terus, ya, suami istri datang ke situ konsultasi. Gitu. Terus yang belum punya usaha konsultasi ke situ. Dan juga masjidnya itu bisa memberikan modal. Gitu, ya. Masjid memberikan modal. Keren kan masjid seperti itu? Nah, semoga aja nanti Miftahul Jannah bisa begitu juga. Ya. Jadi, ya, Masjid Al-Falah itu masjid dengan saldo selalu minus. Gitu. Terus Ustaz siapa yang nombok? Yang nombokin pengurusnya. Iya. Wah, jadi ngurusin masjid rugi? Enggak rugi. Berniaganya dengan Allah itu enggak rugi. Ya. Jadi salah seorang pengurus masjid, saya pernah ngobrol langsung. Beliau menulis buku judulnya Marketing Langit. Coba aja cari di Shopee, Marketing Langit. Jadi beliau itu awalnya buka rumah makan selalu kolaps, ya. Entah itu karyawannya yang nggak jujur gitu. Nah, selalu kolaps. Terus kemudian beliau niat mengurus masjid. Ya. Nah, sekarang cabangnya banyak dia. Rumah makannya cabangnya banyak. Gitu. Itu pengalaman pribadi beliau. Bilang, saya mengurus masjid, sebagian saya infakkan untuk benar-benar ngurus masjid, bantu orang-orang miskin. Alhamdulillah Allah bantu saya, gitu. Ya, jadi tentu dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Jadi bisa suatu saat mungkin konsultasi dengan, ya, kalau berkesempatan itu studi banding, gitu ya, pengurus itu studi banding. Supaya banyak wawasannya tadi, ya, sakofahnya harus banyak, gitu. Karena dulu zaman Nabi itu masjid adalah pusat peradaban, Jadi masjid tidak hanya untuk sholat saja, tapi pusat peradaban, diskusi politik, diskusi tafsir, diskusi tentang masalah ketentaraan, diskusi masalah ekonomi, itu di masjid, ya. Jadi boleh, gitu. Yang tidak boleh itu diskusi togel di masjid, haram. Ya. Jadi diskusi tentang ilmu, ya, itu di masjid. Itu.
Taib, waktu sudah mulai menyingsing ya, matahari sudah mulai mau nongol. Saya kira kajian kita cukupkan untuk pagi ini. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya dan kita semua yang hadir dan yang juga menyaksikan secara online. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cari jodoh di masjid. Bisa cari jodoh di masjid lagi. Ya mesti ada konsultan. Ya.